Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Nurajmiatin, guru mata pelajaran geografi di kelas 12 SMA Negeri 1 Cihaur Beti. Saya akan menjelaskan tentang pembangunan wilayah berkelanjutan. Tujuan utama pembangunan adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga dapat menunjang kehidupannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dicapai salah satunya dengan pembangunan. Pembangunan seringkali berdampak pada pengambilan sumber daya alam yang makin besar. Hal ini menyebabkan sumber daya alam terancam habis. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dikelola dan digunakan secara efisien. 1. Definisi dan konsep pembangunan wilayah berkelanjutan. Pengembangan wilayah merupakan bentuk nyata dalam pembangunan yang lebih baik. Sementara pembangunan bukti adanya pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah berkelanjutan ditunjukkan bagaimana pengelolaan dan proses pembangunan tersebut. Apabila pembangunan tersebut berkelanjutan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan wilayah juga berkelanjutan. Menurut Bosworth, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang harus mempertimbangkan 5 prinsip kriteria, yaitu 1. Abiotik lingkungan, 2. Biotik lingkungan, 3. Nilai-nilai budaya, 4. Sosiologi, dan 5. Ekonomi. Dapat dipahami bahwa konsep pembangunan berkelanjutan didasarkan pada 3 unsur, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Unsur tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi. Menurut Muta Ali, konsep pembangunan berkelanjutan didasari oleh 5 ide. 1. Proses pembangunan berlangsung terus-menerus. Proses pembangunan pasti berlangsung secara berlanjut dan terus-menerus yang ditopang oleh sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan sumber daya manusia. 2. Sumber daya alam memiliki ambang batas. Sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara memiliki batas toleransi maksimum untuk digunakan. Semakin tinggi intensitas penggunaan sumber daya alam, dapat menurunkan kuantitas dan kualitas lingkungan. 3. Kualitas lingkungan berkolerasi dengan kualitas hidup. Kualitas lingkungan merupakan keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung bagi kelangsungan hidup manusia. 4. Memungkinkan pemilihan alternatif. Perlu dilakukan pemilihan alternatif penggunaan sumber daya alam seperti sumber daya energi baru dan terbarukan. 5. Pembangunan berkelanjutan mengandalkan solidaritas transgenerasi. Pemanfaatan sumber daya alam tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, tetapi juga untuk masa depan. Apabila sumber daya alam dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan saat ini, maka generasi yang akan datang tidak dapat menikmatinya. Demikian materi pembangunan wilayah berkelanjutan
yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.